Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Dendi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Geographic Information System atau sering disebut dengan GIS. Oke, simak materi yang akan saya bawakan berikut ini. Langsung masuk ke materi Geographic Information System. Geographic Information System atau GIS adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial. Untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan, penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Teknologi sistem informasi geografis juga dapat digunakan untuk investasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Hasil akhir dari proses GIS diwujudkan dalam peta atau grafik. Peta sangatlah efektif untuk menyimpan, memvisualisasikan, dan memberikan informasi geografis. Dilansir dari buku Ensiklopedia Geografi Sistem Informasi Geografis tahun 2014 karya Nur Fitriasari dijelaskan bahwa GIS pertama kali diterapkan tahun 1967 di Kanada dengan nama Canadian Geographic Information System atau CGEIS. Tokoh yang mengembangkan CGEIS adalah Roger Tomlinson. CGEIS digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah di wilayah Kanada. CGEIS merupakan sistem pertama di dunia sebagai hasil pengembangan aplikasi pemetaan yang memiliki berbagai kemampuan. Sayangnya, CGEIS hanya bertahan sampai tahun 1970. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan CGEIS bersaing dengan aplikasi pemetaan komersil yang dikeluarkan oleh beberapa vendor seperti RC, Caris, dan Mapimp. Perkembangan industri pada tahun 1980 dan 1990 membuat GIS semakin berkembang dengan menambah workstation, Unix, dan personal komputer atau PC. Akhir abad ke-20, pengguna GIS mulai mengekspor dan menampilkan data GIS melalui internet sehingga GIS semakin dikenal oleh masyarakat. Indonesia sendiri mulai menggunakan GIS sejak Pelita kedua sekitar tahun 1974. Tepat tahun 2016, kebijakan satu peta untuk berbagai tampilan data sudah mulai diterapkan di Indonesia. Nah, di sini juga ada manfaat GIS, yaitu ada 5 manfaat. Yang pertama, untuk inventarisasi sumber daya alam. Singkatnya, manfaat GIS untuk inventaris sumber daya alam untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua yaitu untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan GIS dapat dilakukan melalui analisis peta tematik. Dengan analisis ini kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna jalan, peta kepadatan penduduk, peta proyek angkutan maupun peta harga tanah. Yang ketiga, untuk perencanaan ruang. GIS bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah. Pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan GIS. Yang keempat, untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan GIS digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan peluasan sistem jaringan jalan. Yang kelima, untuk mitigasi bencana. GIS dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. Selanjutnya, GIS dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 13 bidang GIS dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, bidang pendidikan, bidang
geologi, pertambangan, dan perminyakan, ya ada bidang sumber daya alam, bidang perencanaan wilayah, bidang lingkungan, bidang hidrologi dan kelautan, bidang transportasi dan perhubungan, yang ke-8 bidang utilitas, yang ke-9 bidang telekomunikasi, ada bidang ekonomi, bisnis, dan marketing, ada 11 bidang perpajakan, bidang militer, dan bidang kesehatan. Nah, di sini ada contoh GIS juga yang sudah modernnya, yaitu ada Google Map tersedia di App Store dan iOS. Nah, Google Map ini membantu sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang Google Map sendiri dan kegunaan cara untuk menggunakan Google Map sendiri itu bagaimana. Baik, di sini saya akan memberikan atau menampilkan contoh aplikasi dari GIS. Nah, di sini saya ada Google Map, salah satu contoh dari GIS tersebut. Nah, di sini kegunaan Google Map itu untuk membantu Anda berpergian kemana saja, atau Anda ingin pergi kemana saja nih. Nah, Anda tidak tahu lokasinya atau tidak tahu tempat yang ingin Anda tuju, jalan yang terdekat atau tercepat untuk menuju lokasi tersebut Anda tidak tahu. Nah, solusinya itu menggunakan Google Map. Nah, Google Map ini sangat membantu Anda untuk berpergian kemana saja ketika Anda tidak mengetahui arah tempat tersebut. Nah, sini saya contohkan, untuk saya ingin pergi ke misalkan ke Universitas Pelita Bangsa. Di sini kalian tinggal ketik saja Universitas Pelita Bangsa. Nah, Google Map langsung, nah di sini langsung muncul lokasi dari Universitas Pelita Bangsa. Nah, kalian ingin pergi ke, misalkan kalian ingin pergi ke Universitas Pelita Bangsa tapi tidak mengetahui jalannya nih, jalan yang kalian ambil ingin kemana. Nah, tinggal kalian klik saja rute. Nah, Google Map langsung memberitahu jalan mana yang harus kalian ambil dan rute mana yang tercepat untuk kalian ambil. Nah, jika ingin langsung melakukan perjalanan, kalian tinggal klik mulai. Nah, Google Map langsung memberitahukan jalur mana yang harus kalian ambil untuk menuju lokasi yang kalian tuju. Nah, di sini Google Map sangat membantu kita sekali untuk berpergian kemana saja. Contohnya seperti saya pergi ke Universitas Pelita Bangsa, Google Map memberikan tahu jalan mana saja yang harus saya ambil untuk menuju lokasi yang saya tuju. Oke. Google Map ini sangat membantu sekali untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama yang suka healing atau berpergian jauh tapi tidak tahu jalannya. Nah, pakailah Google Map untuk berpergian kemana saja. Nah, di sini juga kalian ada opsi seperti lajur motor, lajur mobil, lajur kereta, jalan kaki. Nah, semuanya di sini ada berbeda lajur, itu berbeda jam tiba. Misalkan di sini saya pakai motor hanya 24 menit, ketika saya pakai mobil tambah 5 menit jadi 29 menit, ketika saya jalan kaki jadi 2 jam 27 menit. Nah, semua itu sudah diperhitungkan dalam Google Map. Nah, jadi Google Map itu sangat membantu, intinya sangat membantu kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ketika kita ingin berpergian kemana saja. Sekian video dari saya, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.